Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adham Masur Sajiah dengan NIDN 0023069101. Saya adalah seorang dosen pada jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PDD UKT-PT atau pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk bagian bidang pendidikan dan pengajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah struktur data. Mata kuliah ini memiliki kode EEA64038 di Sistem Informasi Akademik Haloleo. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diprogramkan di semester 4 dan merupakan mata kuliah wajib. Sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan untuk lulus mata kuliah pemrograman dasar dan pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah ditangani dengan tim teaching dengan dosen koordinator adalah Pak Bambang Pramono dan saya sendiri sebagai dosen pendamping. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah struktur data secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan dan yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran lulusan ada 11 item. Yang pertama dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Yang kedua menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga menguasai dasar-dasar pemrograman dan pengetahuan pendukung lainnya seperti logika, abstraksi, dan pemrograman. Yang keempat, mampu mengembangkan sistem untuk memecahkan masalah nyata, baik secara mandiri maupun berkelompok, sesuai dengan kaidah pengembangan sistem. Yang kelima, memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan selalu tanggap terhadap isu-isu kontemporer di bidang komputer dan teknologi informasi. Yang keenam, memiliki semangat inovasi dan kreatif dalam menerapkan bidang ilmu yang dikuasainya. Yang ketujuh, mampu mengembangkan perangkat lunak untuk berbagai keperluan, misalnya perangkat lunak untuk pendidikan, telekomunikasi, bisnis, hiburan, dan lain-lain, termasuk perangkat lunak untuk model dan simulasi. Kedelapan, mampu menerapkan metode komputasi dengan tools yang sesuai, serta pengembangan penerapannya. Kesembilan, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kesepuluh, memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. Terakhir, ke-11, mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup struktur data serta definisi dan contoh abstrak data type atau ADT. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis struktur data linear, array, list, tag, key, dan mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ketiga, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis struktur data non-linear, tree, map, dan graph, dan mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Keempat, mahasiswa mampu memahami teknik-teknik manipulasi data seperti tambah, hapus, edit, pencarian atau searching, pengurutan atau sorting, dan mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep dan teknik dalam struktur data, serta teknik-teknik manipulasi data yang digunakan dalam sistem pengorganisasian data pada memori komputer maupun dalam file pada media penyimpanan.
Mahasiswa juga diharapkan mampu membuat berbagai macam struktur data dengan teknik-teknik tertentu, serta manipulasi pada struktur data tersebut dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman secara efektif dan efisien. Adapun materi pembelajaran yang pertama itu adalah konsep struktur data dan ADT atau Abstract Data Type. Yang kedua array, yang ketiga metode pencarian, yang keempat metode pengurutan, yang kelima stack dengan array, yang keenam key dengan array, ketujuh recursive function, kedelapan single linked list non-circular, kesembilan single linked list circular, ke-10 double linked list non-circular, ke-11 double linked list circular, ke-12 tree, 13 map, dan yang terakhir ke-14 graph. Untuk mata kuliah ini, sumber referensi yang digunakan yang utama ada 4. Yang pertama yang berasal dari MT Goodrich dengan judul buku Data Structure and Algorithm in Python. Yang kedua, N. Karumanchi dengan judul Data Structure and Algorithmic Thinking with Python. Yang ketiga, K. Lambert dengan judul buku Fundamental of Python Data Structure. Yang keempat, B.N. Miller dengan judul buku Problem Solving with Algorithm and Data Structure Using Python, edisi kedua. Untuk pembelajaran akan dilakukan dengan strategi Student Active Learning. Jadi yang pertama, dosen mempresentasikan atau menyajikan konsep materi kuliah dan beberapa studi kasus. Dilanjutkan, dosen mendemonstrasikan implementasi struktur data pada bahasa pemrograman. Yang ketiga, dosen mengarahkan mahasiswa untuk mengimplementasikan konsep ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Yang keempat, dosen melakukan kegiatan tanya jawab dengan mahasiswa. Yang kelima, dosen memberikan tes tertulis. Untuk media pembelajaran ada 2, perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras berupa laptop atau komputer, LCD proyektor, papan tulis, dan alat tulis. Sedangkan untuk perangkat lunak, yang pertama ada IDE, yang kedua slide kuliah. Untuk IDE-nya karena menggunakan bahasa pemrograman Python, maka dapat menggunakan PyCharm atau Microsoft Visual Studio Code. Interaksi antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa melalui media Zoom untuk perkuliahan secara sinkronis selama masa pandemi. Dan juga menggunakan WhatsApp Group untuk non-sinkronis. Serta kami menggunakan LMS Schoology untuk pengumpulan tugas dan share materi. Untuk sistem penilaian, pencapaian kompetensi menggunakan penilaian tes dan non-tes. Penilaian tes berupa pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan penilaian non-tes berupa pengamatan selama perkuliahan seperti keaktifan dan penugasan dalam bentuk pembuatan program. Komponen penilaian memiliki bobot 20% tugas, 30% UTS, dan 50% UAS. Untuk grade penilaian, nilai 81 sampai 100 mendapatkan nilai A, 66 sampai 80 mendapatkan nilai B, 51 sampai 65 mendapatkan C, 36 sampai 50 mendapatkan D, sedangkan 36 ke bawah mendapatkan nilai E. Mahasiswa juga diwajibkan hadir minimal 75% agar dapat mengikuti UTS dan UAS. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan rekaman video pembelajaran tentang mata kuliah struktur data ini secara sinkronis melalui Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan mengenai struktur data ya. Jadi ini sudah merupakan pertemuan kedua ya. Jadi suara saya terdengar jelas ya? Terdengar dengan jelas, Pak. Oke. Kalian kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Oh iya. Baik, Pak.
Slide-nya gimana? Sudah kelihatan? Terlihat dengan jelas, Pak. Oh ya, saya full screen-kan dulu. Sudah full screen? Slide-nya full screen ya? Ya, Pak. Oke. Oke, jadi hari ini materinya adalah mengenai array. Jadi array ini sesuai dengan RPS itu akan membutuhkan 2 pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan pertama. Nah, jadi di minggu lalu ya, di minggu lalu itu kita sudah mempelajari mengenai abstract data type ya. Nah, jadi kalian itu sudah menguasai. Sekarang hari ini kita melanjutkan mengenai array. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan di materi mengenai array ini yaitu kalian mahasiswa nantinya mampu memahami konsep array serta mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, jadi agenda kita hari ini untuk array, yang pertama adalah pengenalan array. Nah, dan yang kedua adalah bagaimana membuat array di Python. Dan yang ketiga, mengakses elemen array. Dan yang keempat adalah operasi-operasi apa saja yang bisa kita terapkan di array. Nah, apa yang dimaksud dengan array? Jadi array ini merupakan salah satu struktur data dasar. Jadi ini salah satu yang mudah ya. Jadi makanya dia ada di materi awal. Nah, struktur data array ini dapat menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel. Nah, biasanya kan kalau yang kalian pelajari waktu di pemrograman biasa ya. Jadi kalau satu variabel tentunya hanya menyimpan satu nilai. Nah, dengan array ini satu variabel bisa menyimpan banyak data. Nah, adapun array dia itu merupakan struktur data linear dan bersifat statis ya. Nah, saya mau tanya ke adik-adik sekalian ini. Kenapa array itu disebut dengan struktur datanya masuk linear dan bersifat statis? Ada yang bisa? Ijlal mungkin? Baik, Pak. Untuk alasannya, kenapa array dikatakan susunan datanya itu ada yang statis dan kan karena susunan datanya yang array itu susunan datanya secara berurutan, sedangkan statis karena ukurannya sudah dialokasikan ketika waktu compile pada program. Oke, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Ijlal. Jadi kenapa dia disebut linear? Karena sebentar nanti di slide setelah ini kalian akan lihat bahwa ternyata model strukturnya array itu dia berurutan. Nah, kalau berurutan itu, maka karena modelnya yang berurutan itu, maka dia disebut dengan linear. Dan kenapa dia statis? Nah, karena kalau kita sudah buat array berukuran misalnya 8, maka dia cuma bisa simpan 8. Ya, sudah ditentukan di memori, dialokasikan di memori bahwa dia membutuhkan ukurannya adalah 8. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, jadi ini dia struktur data array. Ya. Ini struktur data array bisa kalian lihat. Jadi ini gambaran di memori seperti ini. Gambaran di memori. Ya. Jadi anggap ini adalah seperti potongan memori. Jadi ini adalah potongan memori 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, potongan-potongan memori ini dia seperti ruang sel ya. Ruang sel dan tiap sel ini memiliki alamat. Nah, bisa kita lihat di sini misalnya ada ini ada teks ya.
teks yang berisi tulisannya sampel, ya, SAMPLE. Nah, jadi tiap huruf di sini dia itu menduduki satu ruang. Nah, dan tiap ruang ini memiliki alamat. Nah, di sini bisa kita lihat dia menempati alamat 2146 dan 2147, ya. Nah, array ini memiliki nilai. Nah, nilainya apa di sini? Satu sel ini nilainya adalah S. Dan tiap sel array ini dia memiliki indeks. Nah, jadi kenapa dia memiliki banyak nilai? Nah, karena dia nanti akan terdiri dari indeks-indeks. Tapi ini dianggap satu buah variabel, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa teks sampel ini dianggap satu buah, ya. Tapi memiliki banyak sel-sel, ya, bagian. Nah, ini gambaran kalau ada data alamat memorinya. Dan ini bisa disederhanakan lagi. Nah, disederhanakan lagi sehingga di sini dibuat penyederhanaannya. Nah, jadi di sini ada sampel. Nah, di sini S itu ada di indeks 0, A itu ada di indeks 1, M itu di indeks 2, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini tidak ada lagi data alamat memorinya di mana. Nah, jadi kalian harus menguasai ini. Jadi kalau sudah kuat di bagaimana gambarannya array ini, maka bagaimana mengoperasikan array itu akan menjadi lebih mudah. Nah, di pemrograman berorientasi objek, ya, kalian sudah mengenal list, ya. Nah, kira-kira apakah list ini sama dengan array? Jadi array dan list di Python mempunyai cara yang sama dalam menyimpan data, ya. Array itu hanya dapat menyimpan satu jenis data. Nah, jadi kalian akan lihat sebentar bagaimana deklarasinya. Jadi array ini dia cuma bisa menyimpan satu data, satu jenis data. Sedangkan list bisa beragam. Jadi list itu bisa ada teks di situ, ada angka di situ, ya. Nah, sedangkan array kalau sudah di set bahwa dia cuma simpan angka dan angkanya misalnya adalah float, nah berarti cuma float saja, ya. Tidak bisa diisi data yang lain. Jadi dia lebih strict. Jadi dia seperti kalau kalian masih ingat seperti di C++, ya. Nah, oleh karena itu operasi pada list dan array ada perbedaan sedikit, ya. Nah, yang pertama di sini adalah yang paling penting adalah bagaimana membuat array di Python, ya. Nah, membuat array di Python itu ada 3 cara. Ini sebenarnya untuk mengimpor library-nya saja, ya. Nah, jadi yang pertama adalah tanpa alias. Jadi tanpa alias, jadi cukup impor array. Nah, nanti dipakai array itu. Terus yang kedua menggunakan alias. Nah, menggunakan alias ini misalnya impor array as r. Jadi tidak dipakai lagi array, tapi pakai r untuk mengaksesnya. Yang ketiga menggunakan bintang. Nah, berarti from array import bintang. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kalau pakai from array import bintang, berarti nanti nama variabelnya, ya, array name sama dengan array, terus type code-nya, ya. Nah, type code ini ada berbagai macam. Nah, misalnya B, nah, berarti dia integer ukuran 1 byte. Kalau B kecil, B besar unsigned integer, ya, ukuran 1 byte. Nah, terus I integer ukuran 2 byte. Nah, misalnya kita mau buat data array, ya, data array tipenya integer. Nah, berarti bisa kita gunakan yang ini, ya. Oke, saya demonstrasikan dulu. Nah, jadi pastikan kalian sudah install ya Visual Studio Code.
Sudah, atau Pak. PyCharm? Sudah Sudah, Pak. Pak. Kalau In, installnya apa In? PyCharm apa Visual Studio Code In? Mic-nya Visual masing-masing. Studio Code. Oh, oke, mantap ya. Oke, jadi ini saya demokan di Visual Studio Code ya. Terlihat ya Visual Studio Code saya? Terlihat, Pak. Oke. Jadi ini cukup import saja. Nah, jadi import array. Misalnya kalau mau dialiaskan, nah, ASR ya supaya lebih pendek. Nah kalau sudah, misalnya mau disimpan di variabel data, ya data sama dengan terus array. Nah, terus parameter pertama itu tipenya, ya tipenya. Di sini tipenya kalau tadi integer, kita lihat di sini tipenya ya. Integer 2 byte. I. Terus parameter kedua ini masih ingat ya kalau apa? Kurung kurawal buka tutup itu berarti listnya ya. Nah, list. Oke. Jadi ini kita sudah deklarasi membuat array di Python. Jadi berbeda ya dengan list yang selama ini kalian pelajari. Nah, misalnya kalau saya cetak, langsung cetak biasa saja, ya data. Oh sorry, ini listnya di set ya, apa saja. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, jadi bisa kalian lihat ini di bagian bawah sini di terminalnya, yaitu array I 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, saya lanjutkan. Tunggu ya. Oke, jadi setelah kita bisa mengakses membuat array, maka selanjutnya kita bagaimana mengakses elemen array tersebut ya. Nah, jadi untuk mengakses elemen array kita mengacu pada nomor indeksnya ya. Jadi di gambar tadi kita sudah punya indeks-indeks tiap elemen. Nah, jadi cukup dipakai indeks tersebut. Ingat, indeks array dimulai dari 0 ya, bukan 1. Oleh karena itu, nomor indeks terbesar selalu kurang dari 1 ya, dari total panjang array. Nah, contohnya di sini kalau kita mau mengakses elemen ketiga ya. Nah, jadi kalau elemen ketiga berarti dia indeksnya kedua. Nah, jadi misalnya ada array, nama variabelnya adalah A, berarti diakses A, terus kurung siku, 2, kurung siku tutup, sama dengan 8. Ya. Jadi ini memberi nilai dari array-nya ya, elemen array-nya. Nah, jadi di sini diberi nilai 8. Selanjutnya, di sini X sama dengan A0. Jadi kita mengambil nilai dari array A di elemen pertama ya.
Jadi kalau kita implementasikan di sini, misalnya kita mau ngambil 3 ya, di sini 3 yang bernilai 3. Yang 3 ini dia ada di indeks keberapa? Indeks kedua, Pak. Oke. Jadi 3 di sini dia indeks kedua yang bernilai 3 ini. Karena kita hitung 0, 1, 2. Berarti kalau kita mau cetak, berarti print data, nah, kurung siku buka, kurung siku tutup, ya. Terus di sini 2, ya. Terus bisa di run. Nah, keluar di sini 3, ya. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa operasi dasar array, ya. Jadi operasi dasar array itu ada yang kita akan bahas, itu ada mengetahui panjang array, menambah elemen array, menghapus elemen array, menggabungkan array, slicing array, dan menjelajahi array, ya. Nah, jadi ini mengetahui panjang array. Jadi untuk mengetahui panjang array gunakan metode len, ya. Jadi cukup pakai fungsi len, buka kurung, tutup kurung. Jadi dia ini akan menampilkan panjang dari arraynya, ya, atau jumlah elemen. Nah, tipe data yang dikembalikan adalah integer. Nah, ini caranya. Nah, kalau kita mau implementasikan, nah, cukup dipanggil. Misalnya mau disimpan di variabel dulu bisa. Misalnya panjang data sama dengan len dalam kurung data. Ya. Nanti sisa di print panjang data. Ini berapa yang keluar? 6, Pak. Oh, 6. Oke, kita lihat. Oke, jadi ini ya, 6. Nah, jadi itu dia untuk mengetahui panjang array. Nah, karena waktu yang membatasi kita, ya, jadi nanti di pertemuan array yang kedua, ya, kita akan membahas mengenai menambah elemen array, menghapus elemen array, menggabungkan array, slicing array, sama menjelajahi array, ya. Jadi untuk itu saya akan berikan tugas dulu, ya. Jadi kalian pelajari dan mengenai menjelajahi array, dan silakan mengerjakan tugas, ya, yaitu deklarasi array dengan tipe data integer, jadi bernilai 1 sampai 10. Kalau di contoh tadi kan tugasnya di contohnya cuma 1 sampai 6, jadi deklarasi 1 sampai 10. Terus pertama tampilkan hanya bilangan genap, terus yang kedua tampilkan hanya bilangan ganjil, ya, dibuatkan programnya. Nanti tugasnya dikumpul di psikologi, ya. Akunnya sudah buat akun semua, ya, di psikologi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi nanti kode aksesnya ini dicatat memang. Jadi nanti di psikologi ini kita tempatnya bagi materi, kumpul tugas, dan diskusi, ya. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih sudah hadir untuk pertemuan kedua ini. Jadi jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.